Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan merespon postingan video dari channel Yusuf PI yang membahas seputar guru sekumpul. Tapi kali ini bukan membahas seputar klaim memiliki surga sendiri. Karena pembelaan terhadap klaim guru sekumpul memiliki surga sendiri, ini sangat terlihat mereka ini membela dengan cara mencari pembenaran dengan berbagai retorika. Yang satu membela dengan mengatakan tidak heran karena sesuai dengan dalil. Artinya tidak heran apabila guru sekumpul mengklaim memiliki surga sendiri, karena itu sesuai dengan dalil. Kemudian yang lain lagi membela dengan mengatakan bahwa bahasa yang dipakai oleh guru sekumpul itu adalah bahasa yang tinggi, bahasa sastra, bahasa balaghah yang tidak bisa difahami secara tekstual. Kemudian yang lain lagi mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh guru sekumpul memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga sesuai dengan yang beliau kehendaki, itu adalah bentuk syafaat. Tuh ya. Nah, kalau bentuknya syafaat, kok dengan PD-nya mengatakan seperti itu, mampu dan bisa memasukkan siapapun ke dalam surga. Ya, siapapun yang dikehendaki. Sementara orang-orang yang jelas-jelas mereka orang-orang yang soleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka saja tidak sepede itu. Mereka saja merasa takut. Mereka merasa tidak tahu di mana nantinya tempat mereka. Apakah di surga, apa di neraka. Ini justru dengan PD-nya mengatakan memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja yang dikehendaki. Meskipun itu bentuknya syafaat. Ya. Tapi sudahlah. Semuanya sudah dibahas, kita sudah jelaskan semuanya. Diterima alhamdulillah, tidak tidak ada paksaan untuk menerima. Ya. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah itu yang berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Maha berkehendak untuk bisa menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Nah, kali ini yang dibahas di channel Yusuf PI itu adalah video guru sekumpul yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencium lututnya. Dan lagi-lagi bahasalah yang kemudian dijadikan oleh mereka dalih, dijadikan alasan bahwasanya orang-orang di luar Banjar tidak memahami perkataan guru sekumpul. Ya, kita simak dulu video yang diposting dari channel Yusuf PI. Ini sebenarnya masalah tata bahasa orang di Kalimantan Selatan, atau yang kita kenal dengan tata bahasa Banjar, ya. Apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya dalam bahasa Banjar, yang mana di sini perhatikan baik-baik ya, saya terjemahkan ke Indonesia. Perhatikan baik-baik terjemah Indonesianya. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, silahkan tanyakan kepada orang Banjar ataupun yang berbahasa Banjar selain saya, apakah terjemahan saya salah. Baik, coba kita dengarkan dulu video yang mana beliau itu dituduh bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencium lutut beliau. Baik, ini videonya. Keluar dari kuburnya dan selalu Rasulullah itu mencium lutut ulun. Maka ulun gugur dari kursi roda menangis karena rasa ada takut Rasulullah ini. Inilah terjemah Indonesianya. Saya bersimpuh mencium lutut Rasulullah, maka saya menangis, jatuh dari kursi roda,
Karena saya merasa tidak pantas begini di hadapan Rasulullah, maka saya mencium lutut Rasulullah. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Yusuf PI mengenai tata bahasa Banjar. Istilahnya itu ya, Yusuf PI ingin memberikan ilmu tentang tata bahasa Banjar, di mana letak SPOK-nya. Istilahnya seperti itu. Di mana subjek, di mana predikat, di mana objek, dan di mana keterangannya. Tapi benarkah apa yang dijelaskan oleh Yusuf PI tersebut? Kita langsung saja simak video dari orang Banjar yang bercerita tentang guru sekumpul yang memang mengaku bahwasanya Rasulullah mencium lututnya. Ya, bagaimana penjelasannya? Kita simak langsung videonya. Keasikan Maulidan, keasikan membaca hadis, ingat lawan Nabi, membaca fikih, ingat lawan Nabi, baca Quran, ingat lawan Nabi. Semuaan karena jembatan menuju kepada Allah Sayyidina Muhammad. Bahimat. Akhirnya sidin. Akhirnya istighraq. Karam lawan Nabi. Karam lawan Nabi. Orang kalau sudah asik karam, kada keingatan lagi lawan yang lain, lawan Nabi aja keingatan. Gila lawan Nabi, asyik lawan Nabi. Ya Allah, cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul, Jesiden, aku Jesiden, ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku, lututku. Lalu orang yang kada paham, kada percaya. Wah, dia harat guru kah, harat nabi kah? Jadi mencium lintuhut. Wah, ini kada paham. Ngalih juga orang kada paham nih, ngalih juga. Ngaranin kada paham. Dalam bahasa Perancis gagal paham. Ikam kada menjalani jalan itu. Ikam kada menjalani, jadi kada tahu. Kada menjalani. Kenapa jadi Rasulullah jadi mencium lintuhut guru sekumpul? Karena guru sekumpul karamun Rasulullah. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena panak lawan Nabi. Maka hilang perasaan sidin. Nang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Tidak ada lagi pandangan ma'rifat kecuali Habibuna Muhammad. Nang ada itu. Bukan guru sekumpul pada hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Nah, ini penjelasan dari Guru Udin. Siapa Guru Udin? Jangan ditanyalah. Pecinta guru sekumpul ini dipastikan mengenal Guru Udin. Dan ternyata penjelasan Guru Udin bahwa memang Nabi Muhammad mencium lutut guru sekumpul. Gimana Ustadz Yusuf Pei? Salahkah terjemahan dari Guru Udin? Guru Udin ini menjelaskan memang Nabi itu mencium lutut guru sekumpul. Hanya saja di sana itu ada sambungan lagi. Silakan cari videonya, banyak. Silakan disimak. Di sana dikatakan oleh Guru Udin ya, pada hakikatnya guru sekumpul itu adalah wujud Nabi. Ya. Pada hakikatnya itu adalah Nabi, hanya jasadnya saja jasad guru sekumpul, tapi isinya Nabi. Jadi Nabi itu mencium lutut guru sekumpul itu sama saja dengan Nabi mencium lututnya sendiri. Kan tambah parah lagi ini namanya. Ini tambah parah lagi nih penjelasannya. Kalah itu Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain. Tidak pernah mereka sampai tingkatan itu. Tapi kita lihat Ustadz Yusuf PI ini masih tetap berusaha meyakinkan tentang tata cara bahasa Banjar. Baik, agar Bapak Ibu semuanya paham, saya contohkan lagi satu kosakata yang lebih mudah agar kita dapat memahami. Kosakata Banjarnya kada kawa ulun, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau sesuai susunannya tidak bisa saya. Ini terjemah bahasa Indonesia yang sesuai susunan, dan terjemahan ini adalah terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar, coba Anda lihat di bawah. Kata ulun di dalam bahasa Banjarnya itu paling belakang, tetapi terjemahan yang benar ke dalam bahasa Indonesia, sayanya itu atau ulunnya itu
Di dalam bahasa Indonesia diletakkan di depan. Maka terjemahan yang benar adalah saya tidak bisa, bukan tidak bisa saya. Jadi seperti itu kosakatanya. Dan hal ini juga terjadi di dalam kosakata Arab seperti yang saya contohkan di layar berikut. Nah, Bapak Ibu semuanya perhatikan di layar, di kosakata Al-Qur'an, Quran surah Al-Waqiah, di sini bunyinya idza rujjatil ardu rajja. Kalau kita kosakatakan satu persatu, idza apabila, rujjati diguncangkan, al-ardu bumi, rojja guncangan yang keras. Tetapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan apabila diguncangkan, ija rujjati, bukan apabila diguncangkan, bukan seperti itu terjemahnya, tapi apabila bumi. Kenapa buminya duluan? Padahal buminya kosakata ketiga, dan diindonesiakan, diterjemahkan ke Indonesia, buminya diletakkan di kosakata kedua. Jadi seperti itulah tata bahasanya sesuai konteksnya, susunan penerjemahannya yang benar. Hal ini saya contohkan juga dalam huruf Arab gitu ya. Nah, semoga Bapak Ibu mengerti. Mendengar penjelasan Ustadz Yusuf PI ini sudah seperti mendengarkan orang-orang filsafat yang mereka pandai bermain-main kata-kata. Ya, pandai bersilat lidah. Ya, pandai memainkan kata-kata untuk memanipulasi makna. Ketahuilah Ustadz, bukan hanya bahasa Banjar yang memiliki kaedah tata bahasa seperti itu. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa biasa memakai yang seperti itu. Kata yang antum misalkan kada kawa ulun itu maknanya tetap sama meskipun dimaknai berurutan. Artinya tidak bisa saya dan saya tidak bisa. Itu sama. Yang membedakan adalah intonasi atau tujuannya. Ya, tidak bisa kemudian ditarik ke hanya satu daerah saja yang mempunyai kaidah seperti itu. Saya bisa mengatakan ketika disuruh orang untuk melakukan sesuatu, saya bisa jawab, tidak bisa saya. Sama dengan kata saya mengatakan saya tidak bisa. Sama. Kalau orang Jawa, ini bahasa Jawa jadinya ini ya. Bahasa Jawa Ustaz. Sama antara ngomong aku gak iso karo gak iso aku. Sama Ustaz. Sama. Orang Jawa memerintahkan, "Le, tolong jobokna iku. Aku gak iso." Utawa gak iso aku. Sama. Ya. Bahasa Arab pun seperti itu, Ustaz. Antum tidak bisa membandingkan kaedah tata bahasa Arab dengan kaedah tata bahasa terjemahan seperti itu. Jauh, Ustaz. Ba'idan. Ya. Jauh. Itu terjemahan dibuat tujuannya agar mereka yang tidak mengerti bahasa Arab, mereka yang hanya tahu terjemahan, bisa memahami arti ayat Al-Quran tersebut. Ya, itu terjemahan standar yang dibuat oleh Kementerian Agama. Istilahnya seperti itu. Itu diambil terjemahan yang paling mendekati maknanya. Tidak harus disusun seperti itu terjemahannya. Ya. Itu kosakatanya tidak harus disusun seperti itu. Kalau orang yang faham di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, mereka akan bisa mengartikan dengan cara yang berbeda. Susunannya itu berbeda dengan yang ada di terjemahan tersebut. Tapi maknanya tetap sama. Ya, contoh. Antum jelaskan seperti itu, saya jelaskan begini. Iza, apabila, rujjati, diguncangkan, al-ard, bumi itu, rojja, dengan guncangan yang keras. Apabila diguncangkan bumi itu dengan guncangan yang keras, maknanya sama Ustaz. Antum artikan apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang keras, sama. Dan silahkan kritik kalau saya menerjemahkan ayat tersebut salah. Orang yang faham kaidah-kaidah bahasa Arab
dia tidak akan terpaku pada terjemahan. Antum boleh buktikan. Silahkan tes. Antum berikan teks Arab, suruh menerjemahkan orang-orang yang mereka faham akan bahasa Arab. Maka satu orang akan berbeda dengan yang lain terjemahannya. Antum boleh buktikan. Ya, kalau masalah kaidah bahasa Arabnya tidak mungkin kita bahas di dalam satu video. Ya, mustahil itu, panjang. Apalagi menggunakan bahasa-bahasa, itulah bahasa Arab. Bahasa sastra, bahasa balaghah. Ya, tinggi. Harus banyak menguasai cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Ya, tapi saya lebih menekankan, antum mau memutar akal untuk membela kebatilan. Ketahuilah Ustadz, akal manusia itu terbatas. Akal akan lebih mudah dibantah dengan akal. Tapi hujah itu tidak akan bisa diakali. Tidak akan bisa diakali. Salam cerdas, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.